لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada kunci-kunci yang luar biasa di dalam surat Al-Asr berkaitan dengan bagaimana kita memanage, mengelola waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan sungguh ini menjadi kunci bagi kesuksesan, kunci bagi keberuntungan, kunci bagi keberhasilan. Ya, sampai seorang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, lauma anzalallahu hujjatan illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kecuali hanya surat ini saja, niscaya sudah cukup. Maknanya adalah cukup surat Al-Asr ini menjadi pegangan bagi setiap kita untuk bisa sukses, untuk bisa berhasil, untuk bisa beruntung di dalam hidup ini. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan menyadari pentingnya waktu dan bagaimana semestinya mengelola waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Perhatikan bagaimana Allah menggunakan sumpah waktu ya di awal surat ini, wal asri, demi waktu, demi masa. Apa yang Allah Subhanahu wa taala pergunakan sebagai sumpah, maka jelas ini menunjukkan pentingnya hal tersebut. Ulama tafsir mengatakan apa yang Allah gunakan sebagai sumpah menunjukkan pentingnya hal tersebut dan mengandung pesan agar kita memperhatikannya. Maka saat Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, demi masa, maka itu artinya perhatikan oleh kalian akan waktu. Ini sesuatu yang penting. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Korelasi dengan ayat pertama, siapapun dari manusia, siapapun dari kita yang tidak memperhatikan waktunya, pasti dia akan merugi. Siapapun yang tidak memperhatikan waktunya, pasti dia akan merugi. Yang menjadi masalah adalah bagaimana memperhatikan waktu yang dimaksudkan agar kita tidak merugi karenanya. Maka ayat yang ketiga akan menjadi penuntun bagi kita bagaimana memanage, mengelola waktu itu dengan baik sehingga kita terhindar dari kondisi yang merugi. Kita menjadi bagian dari kelompok manusia yang beruntung. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ada 4 yang Allah pesankan di ayat ketiga ini berkenaan dengan memanfaatkan, menggunakan waktu-waktu kita. Pertama adalah amanu, beriman. Tidak akan masuk dalam kelompok orang yang merugi mereka yang menggunakan waktunya untuk beriman. Dan menarik di ayat ini Allah menggunakan bentuk kata kerja amanu, bukan dalam bentuk kata benda imanun. Artinya ada bekerja iman yang kita jalani, ada proses beriman yang kita lakukan. Karena iman berproses dari potensi yang Allah berikan, kemudian ditambah dengan ilmu dan amaliyah kita meningkat, bertambah keimanan sampai pada kesempurnaannya. Kalau waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, kita isi dengan hal-hal yang akan menambah keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan beruntung. Kita terhindar dari kondisi yang merugi. Tetapi untuk bisa beriman secara benar, di sini kemudian kita butuh berilmu, butuh mencari ilmu, menambah pengetahuan. Ada proses keberilmuan yang kita jalani sampai dalam kondisi lam yartabu, sampai pada keadaan tidak tercampuri keraguan, lalu menjadi dorongan yang sangat kuat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kedua, wa amilus sholihat. Wujud dari iman itu kemudian adalah amal-amal sholih, amal-amal kebaikan. Maka keseluruhan waktu hendaknya diisi dengan amal-amal kebaikan. Sibukkan diri kita dengan berbuat baik, maka kita akan terhindar dari kesia-siaan, kita terhindar dari kerugian, dan kita menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil. Kemudian watawassaw bil haq, saling menasihati untuk melakukan kebenaran. Karena faktanya kehidupan ini kita jalani tidak sendirian. Kita bersama dan berinteraksi dengan orang lain. Ada kehidupan sosial yang secara fakta kita hadapi.
ada hubungan yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Maka konsistensi kita untuk melakukan amal kebaikan juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang memberikan pengaruh-pengaruh tadi. Sehingga di dalam agama kita ini kemudian ada amal dakwah, amar ma'ruf nahi munkar sebagai ikhtiar secara sosial agar kebaikan itu bisa terjaga. Maka sibukkan pula diri kita dengan melakukan tidak saja memperbaiki diri kita, tetapi juga ikut andil terlibat dalam upaya perbaikan kepada banyak orang. Sesungguhnya saat kita berusaha untuk menghadirkan kebaikan pada orang lain, sesungguhnya kita sedang berupaya untuk menghadirkan kebaikan pada diri kita sendiri. Dan yang terakhir, watawassaw bis-sabr, saling menasihati untuk menetapi kesabaran, karena sungguh ada banyak kesulitan, rintangan, hambatan yang kita harus mesti sabar. Maka bersungguh-sungguhlah untuk menetapi jalan yang benar, ya. Bersungguh-sungguh untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Waspada dengan segala yang mengganggu, menghambat dan bisa mempengaruhi kita kepada keburukan. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok manusia yang beruntung, berhasil dan sukses. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.